Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ubluk-Ubluk TV Info. Nah teman-teman, kita sudah melihat beberapa negara ya, itu sudah antusias sekali untuk menyambut open mainnet. Nah di Vietnam ya, ini jelas kita lihat bahwa kesibukan mereka ya itu untuk menjual barang ya, kemudian produk-produk yang kita lihat di sini berlogokan VAI. Nah ini harapnya bisa ditirulah gitu oleh pioner-pioner yang di Indonesia. Nah, jadi ketika mengadakan kopdar, mengadakan pertemuan, maka banyakkanlah hal-hal seperti ini sehingga GCP-nya bisa berjalan. Nah, kita sudah melihat bahwa pada hari ini banyak sekali pioner-pioner itu yang nggak mau tahu kalau akun P-nya, P browsernya, dompetnya itu tidak pernah melakukan transaksi. Bagaimana core team ya atau blockchain P itu mendeteksi bahwa kita peduli dengan open mainnet, peduli dengan yang namanya nilai GCP. Nah, itu salah besar. Makanya ya, kalau kita punya wallet, teman-teman, nah kita coba kirim ya menurut GCP ke wallet orang lain seperti itu. Jangan dibiarkan saja ya. Kalau dibiarkan saja berarti wallet Anda tidak ada pergerakan dan Anda tidak mendukung yang namanya GCP. Ya, seperti namanya kita punya produk tapi kita biarkan saja ya untuk ya mungkin ingin harga yang tinggi. Salah. Jadi buatlah transfer ke teman ya dengan nilai GCP 0,00 sekian ya, sehingga Anda akan tercatat dan Anda mendukung bahwa koin P itu bisa laku ya, bisa berlaku tentunya seperti itu. Nah, jadi kalau dibiarkan ya seperti itu, tidak ada pergerakan, bisa jadi akun Anda dianggap mati karena Anda tidak melakukan sesuatu hal. Seperti kemarin ya, itu mentransfer ke Fireside ya. Nah, itu di Fireside kita diam saja. Nah, kalau saya dan teman-teman komunitas saya itu saya suruh membelinya ya atau menukarkannya 1 P itu dengan 100 token di Fireside. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana kalau seandainya bulan ini tidak terjadi open mainnet? Nah, ini kita akan bahas teman-teman ya tentunya. Nah, pada website ya atau situs dari glotchain.com. Nah, ini teman-teman, ini sudah saya translitkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini bahwa tantangan menghadapi jaringan Pi untuk peluncuran mainnet terbuka yang sukses. Nah, jadi open mainnet challenges ya atau challenge. Nah, jadi di sini ditulis ya bahwa potensi sukses jaringan Pi bergantung pada mengatasi tantangan ini. Jadi Finerwa bertujuan untuk menyebarkan mata uang kripto secara global dengan menawarkan mata uang kripto yang dapat ditambang dengan cara efisien yang nyaman lingkungan. Nah, menambang koin P sederhana, tidak memerlukan perangkat intensif. Nah, sepertinya ini seperti tulisan-tulisan lain ya teman-teman. Nah, kemudian namun terlepas dari kesederhanaannya, proyek tersebut belum ditambahkan ke open mainnet, sebuah blockchain publik. Sejak diluncurkan lebih dari 4 tahun lalu, pada artikel ini kami akan mengeksplorasi beberapa tantangan utama yang harus dihadapi jaringan Pi sebelum peluncuran open mainnet untuk memastikan keberhasilannya. Tantangan-tantangan ini juga dapat dilihat sebagai prasyarat untuk peluncuran Finerwa ya di open mainnet yang akan datang. Nah, yang pertama teman-teman, membangun kepercayaan dan keaslian dalam masyarakat. Nah, jadi di sini meski memiliki komunitas besar ya, lebih dari 45 juta, sebagian besar pengguna jaringan Pi masih belum memenuhi sebenarnya mempercayai proyek tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Kita tidak percaya dengan Finerwa. Ini banyak ya dengan ya mungkin menjual koin murah dan lain sebagainya. Nah, ya seperti itu. Tapi yang penting ada perjalanan dari koin kita di wallet untuk mendukung ke dalam blockchain. Nah, kemudian jaringan Pi perlu mengatasi masalah ini segera dengan melakukan audit keamanan, sering memperbarui white paper dan terlibat dalam komunitas cryptocurrency. Kemudian yang kedua, mendidik dan dalam melibatkan pengguna ya. Meskipun jaringan Pi memiliki basis pengguna yang besar, mayoritas pengguna tidak berpengalaman dalam dunia cryptocurrency. Ini sudah pasti. Nah, saya sudah banyak ya, teman-teman saya sudah nggak open dengan Finerwa banyak. Mengharap yang kaya juga banyak. Yang menghold koinnya tidak diapa-apain ya banyak. Nah, seperti itulah macam-macam namanya. Kita ini dari teman ke teman, tim bukan ahlinya gitu ya teman-teman. Kemudian menerapkan solusi KYC yang kuat. Proses verifikasi KYC ya jaringan Pi telah menjadi topik yang sangat diperdebatkan ya sampai hari ini. Banyak orang yang belum dapat KYC, dan yang sudah KYC koinnya sudah migrasi malah entek ya teman-teman, malah habis dijualin. Nah, seperti itu. Ya, saya siap nampung saja tapi harganya harga micin lah teman-teman ya kan. Namanya belum open mainnet. Nah, gitu. Nah, kemudian membuat kasus penggunaan dunia nyata yang menarik.
Agar Pi dapat diadopsi secara luas, Pi perlu menetapkan kasus penggunaan dunia nyata yang terdampak ya, yang berdampak. Seperti menggunakan Pi untuk membayar barang dan jasa. Nah, ini harus dilakukan seperti saya tadi katakan. Kalau nggak ada barang dan jasanya, ya coba Anda melakukan peer to peer ya kepada rekan-rekan atau teman Anda, minta walletnya dan kemudian kirim sekecil-kecilnya untuk mendukung GCP. Kemudian ada kolaborasi dan integrasi strategis dan organisasi yang sudah dibentuk. Kemitraan dengan organisasi mapan sangat penting untuk menghasilkan untuk keberhasilan jaringan Pi dan perjalanannya menuju adopsi arus utama. Nah, jelas membangun kepercayaan ya. Jadinya di sini kita itu menyediakan akses lah tentunya dengan kepercayaan kita kepada Pi tersebut. Kemudian ada keenam, mengatasi tantangan teknis, teman-teman. Jadi jaringan Pi harus mengatasi tantangan teknis terkait stabilitas ya, keamanan, kecepatan transaksi dan lain sebagainya, dan mengatasi tantangan teknis ini untuk membantu membangun kepercayaan di antara pengguna. Nah, dan ketujuh ya, menskalakan jaringan dengan keamanan yang ditingkatkan. Nah, ini teman-teman sudah dibaca dan kesimpulannya itu ya, mengatasi tantangan yang dibahas di atas ini penting bagi jaringan Pi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pi ini terus berjalan ya, terus melakukan ya update, pembaharuan dan lain sebagainya, sehingga ya saya yakin kalau Pi ini kedepannya akan ya luar biasa dibandingkan kripto-kripto lain atau bisnis-bisnis mining lainnya seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan kita semua tetap semangat lah ya, dan tetap melakukan hal yang positif ya, sayangi koin kita. Dan hari ini memang banyak sekali ya orang-orang yang sudah nggak mau lah ya, nggak open ya dengan Pi ini, tapi kita tetap semangat tentunya. Oke teman-teman, nah ini tadi saya dapat dari situs Glockchain ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih menghargai koin Pi kita ke depannya, dan tentunya kita berharap open mainnet segera tiba ya. Nah, ini tantangan lah menghadapi jaringan Pi untuk peluncuran mainnet terbuka. Oke teman-teman, semoga sukses open mainnet dan tetap semangat tentunya buat semuanya.